Direktorat Bina Kesehatan Reproduksi, ada 2 indikator di dalam RPJM ini. Satu, kita harapkan kehamilan atau kehamilan ini benar-benar yang kita inginkan. Jadi kita akan menurunkan kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi kalau kita lihat indikator, dari indikator 17%, kita akan turunkan menjadi 15%. Dengan berbagai permasalahan. Keduanya, bagaimana kita bisa mengharapkan KB pasca persalinan. Jadi KB mereka melakukan kegiatan-kegiatan setelah bersalin, kita harapkan mereka bisa memakai alat kontrasepsi. Harapan kita mereka bisa membesarkan dulu anaknya selama 2 tahun, karena di periode 1000 hari pertama kehidupan ini semua di sana sangat dibutuhkan untuk perhatian gizi maupun mentor, rangsangan untuk supaya bayi atau balita yang kita harapkan ini bisa tumbuh kembang, karena di sana perkembangan otak itu sudah 80%, di umur 2 tahun 80%, 20% sampai 5 tahun dan seterusnya gitu. Nah, itulah nanti kita akan dengarkan dari narasumber kita, khususnya bagaimana kita bisa mendapatkan lansia tangguh awalnya dari 1000 hari pertama kehidupan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya atas nama pribadi Mukhtar Bakti dan atas nama lembaga BKKBN, khususnya dari Direktorat Bina Kesehatan Reproduksi, menyambut baik kegiatan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur Bina Kesehatan Reproduksi Kantor BKKBN Pusat, kepada Bapak Mukhtar Bakti, SHMH. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya, Pak. Mohon dukungan dan support di kemudian hari ya, Pak. Ini merupakan perdana kami. Kemudian hari kita nggak ada lagi kemudian hari, Bu. Kami akan mengajak Bapak lagi mungkin sebagai narsum nanti di kemudian hari. Asal teman kita Bu Ziza bilang, saya support gitu. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya. Oke, kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari tim panitia penyelenggaraan webinar kita malam ini yang bertema persiapan memasuki masa menopause, yang diketuai oleh Ibu Devi Susanti. Kepada Ibu Devi Susanti, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Meli Henita selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur Bina Kesehatan Reproduksi BKKBN, Bapak Mukhtar Bakti, 2 ibu narasumber yang cantik-cantik ini, Bu Nur Aziza dan Dr. Hevi Wiranti, peserta-peserta sekalian yang tidak dapat saya sebutkan semuanya satu persatu ya. Sebelumnya saya meminta permohonan maaf dari Ketua Ikatan Alumni SMA 2 Bengkulu Angkatan 95, sekiranya beliau yang mau mengucapkan sedikit kata sambutan di acara ini. Namun beliau berhalangan hadir karena sedang melakukan pencarian anak mapala yang hilang di Bukit Kaba. Jadi saya wakilkan untuk pembukaan acara ini. Jadi acara ini terlaksana awalnya dari bincang-bincang santai di grup WAG, Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi dari bincang-bincang itu kemudian lahirlah inisiatif untuk mengadakan webinar dengan topik-topik yang menarik seperti ini. Dan kebetulan alumni kita memiliki kecakapan di bidangnya masing-masing. Jadi untuk pertama ini kami angkat topik yang memang rata-rata sudah di usia kami ini, Pak. Jadi mungkin yang kedepannya kita usahakan nanti akan dilaksanakan secara rutin dengan mencari tema-tema lain yang lebih menantang lagi. Kepada peserta sekalian, karena ini webinar pertama, mungkin masih banyak kekurangan di sana-sini, jadi kami mohon nanti akhir acara, mohon kami diberikan saran dan masukan untuk perbaikan di acara-acara yang akan datang. Mudah-mudahan bisa berlanjut apabila ada kekurangannya nanti. Untuk itu, dengan mengucapkan bismillah, secara resmi webinar ini kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan demikian, acara selanjutnya kami serahkan kepada host kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kata sambutan dari panitia, ketua panitia webinar kita malam ini tadi yang berjudul persiapan memasuki masa menopause tadi sekaligus membuka acara webinar kita hari ini kepada Bapak Direktur Bina Kesehatan Reproduksi Kantor BKKBN Pusat. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Devi selaku Ketua Panitia Pelaksanaan webinar kita ini, juga saya ucapkan terima kasih. Untuk itu selanjutnya kita langsung saja menuju webinar kita yang sudah kita nanti-nantikan ini Bapak, Ibu sekalian. Jadi insya Allah nanti akan dipandu langsung oleh Ibu Fitri Mufriyanti sebagai moderatornya. Kepada Ibu waktu dan kesempatannya kami persilahkan. Oke, terima kasih pada Saudara Meli Hernita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Direktur Bina Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat, Bapak Mukhtar Bakti. Selamat malam Bapak. Yang kami hormati para narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama, Dr. Nur Aziza. Selamat malam, Bu Dokter. Selamat malam. Kemudian narasumber kita yang kedua, Dr. Hervi Wiranti, SPOG. Selamat malam, Dr. Hervi. Malam. Dan para Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini. Baiklah, kita mulai saja webinar kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita mengambil tema yang cukup menarik ya menurut saya, tentang bagaimana persiapan menuju menopause. Tema ini sangat menarik ya, sangat menarik dan mengundang rasa ingin tahu juga yang cukup besar. Seperti tadi yang sudah disampaikan mungkin sebagian dari Pak Mukhtar Bakti tadi, bahwa terutama khususnya para wanita ya, ini yang mana mungkin pada masa-masa usia kita saat ini yang sudah mungkin sudah 40 tahun ke atas, ini sesuatu yang mungkin menjadi suatu pertanyaan besar ya, dan menjadi suatu momok bagi setiap wanita bahwa akan menjelang masa menopause. Nah, selain menopause ternyata terjadi pada wanita, ternyata pada para kaum pria juga mengalami hal yang sama seperti kaum wanita. Nah, yang kita kenal dengan nama andropause. Nah, jadi ini ada dua kata kunci yang bisa kita ambil di sini adalah tentang menopause dan tentang andropause itu sendiri. Nah, jadi untuk itu pada malam hari ini kita sudah kedatangan para narasumber kita ya, yang merupakan sudah bidang ahlinya dan kompeten di bidang ini, yaitu kedua-duanya merupakan para alumni SMA Negeri 2 Kota Bengkulu angkatan 95. Narasumber kita yang pertama ini adalah yang pertama Dr. Nur Aziza. Beliau ini adalah lahir ya di Jakarta tanggal 10 November. Pendidikannya SMA Negeri 2 Bengkulu. S1-nya sarjana kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Pekerjaan sehari-harinya adalah dokter di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Pusat Jakarta. Sedangkan narasumber kita yang kedua ini adalah Dr. Hervi Wiranti, spesialis obgyn. Beliau adalah salah satu putri Bengkulu
yang lahir pada tanggal 10 November. Nah, artinya kebetulan sekali para kedua narasumber kita ini kembar ulang tahunnya pada tanggal dan bulan yang sama. Sama-sama tanggal 10 November. Dr. Hervi ini merupakan juga salah satu alumni dari SMA Negeri 2 Bengkulu. S1-nya menyelesaikan di Fakultas Kedokteran Trisakti Jakarta dan telah mengambil spesialis obgyn di Universitas Sriwijaya Palembang. Pekerjaan sehari-hari Dr. Hervi ini adalah cukup banyak ya. Yang pertama, beliau adalah ginekologis di Rumah Sakit Siloam, Semanggi, Jakarta. Yang kedua, ginekologis di Rumah Sakit Jakarta Medical Center. Dan yang ketiga, ginekologis di Rumah Sakit Tamrin Salemba. Dan beliau juga salah satu dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Oke, itu adalah kedua narasumber kita. Jadi kepada para peserta, kami juga nanti pada saat para narasumber memaparkan materinya, silakan nanti untuk para peserta apabila ada pertanyaan, ini bisa memberikan pertanyaan pada kolom chat ya. Bisa, kemudian juga nanti pada sesi tanya jawab bisa langsung mengangkat tangan untuk bertanya. Nah, kami juga akan memberikan door prize ya bagi para peserta yang kami anggap pertanyaannya terbaik. Nanti di mana salah satu door prize ini merupakan sponsor dari salah satu peserta juga ya. Terima kasih kepada para sponsor yang sudah memberikan door prize pada malam hari ini. Oke, langsung saja ya kita beri kesempatan kepada para narasumber kita untuk memaparkan tentang apakah itu menopause dan apakah itu andropause. Untuk itu kami beri waktu kepada kedua narasumber untuk memaparkannya. Yang pertama, kita berikan kesempatan kepada Dr. Nur Azizah. Kepada Dr. Nur Azizah, kami beri waktu 10 menit untuk menyampaikannya. Silakan. Ya, terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua, puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kita berkumpul di sini awalnya dari bincang-bincang WA, pengen reuni virtual. Bagaimana kalau reuni virtual ini diisi dengan materi, kemudian kita sebar player, ternyata dari masyarakat juga responnya cukup baik, sehingga kita seriusin ini. Akhirnya kita juga minta Pak Direktur kami, terima kasih Pak Direktur sudah berkenan pagi tadi saya todong untuk memberikan kata sambutan dalam acara webinar ini. Saya coba screenshot dulu ya. Oke, bisa dilihat? Ya, kita udah sepakat tadi dengan narasumber berikut. Dengan saya biasa manggil Ranti aja ya, tapi di forum ini saya panggil Bu Dokter Ranti, bahwa saya akan membahas tentang aspek psikososialnya karena berhubungan dengan pekerjaan saya juga. Kemudian aspek teknis, medis teknisnya nanti akan dibicarakan lebih ahlinya oleh Dr. Ranti. Baik, aspek psikososial, menopause dan andropause. Tidak bergeser, ya. Ya. Ini adalah yang biasa kita bicarakan di BKKBN adalah kelompok umur dengan pendekatan siklus hidup dalam kesehatan reproduksi manusia. Jadi
program di BKKBN itu menerapkan mengintervensi semua sisi kehidupan di manusia, mulai dari sebenarnya di sini ada masa infan, masa janin, masa di dalam kehamilan. Di situ ibu juga kita intervensi. Jadi kalau nanti kita ingin melakukan webinar, banyak hal materi-materi yang bisa kita bahas dan sangat berhubungan nanti dengan Dr. Objin juga, bagaimana kita mengintervensi supaya inti dari intervensi kita itu adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia Emas 2045. Nah, ini merupakan wadah ini juga merupakan salah satu ya supaya harapan kita makin banyak masyarakat yang terpapar gitu dengan materi cash pro, maka ke depan kualitas kehidupan kita juga lebih akan meningkat. Bayi itu dikatakan bayi itu 0 sampai setahun, kemudian ada periode anak, kemudian ada periode yang remaja, masa dewasa. Nah, mungkin teman-teman ini berada dalam periode masa dewasa. Di masa dewasa inilah nanti yang menuju masa usia lanjut atau lansia yang memang harus kita persiapkan dengan matang. Kemarin sempat ada yang bertanya, kenapa sih kok kita bahasnya yang pertama menopause gitu. Saya juga ini idenya dari Ketua Panitia, Bu Devi, Bu, mau bahasnya kok masalah menopause ini, apa nggak takut gitu. Tapi sebenarnya nggak ada hal yang perlu kita takutkan, karena memang semua harus kita persiapkan dari awal, seawal mungkin, sehingga kita lebih tenang ketika memasuki periode itu. Karena kita sudah punya ilmu dan pengetahuannya tentang hal tersebut. Saya lanjut, slide berikutnya. Nah, ini adalah masa reproduksi wanita, menarse, menstruasi, dan menopause. Menarse itu menjelang menjelang terjadinya menopause, tapi memang dalam posisi haid yang mungkin masih 6 bulan sekali gitu, masih bercak-bercak. Itu biasanya berlangsung 11 sampai 12 tahun. Nah, memang ini ada terjadi pergeseran peristiwa ini karena memang dengan meningkatnya zaman dulu ya katanya orang tua kita dulu haid itu udah umur 15 segala macam, tetapi makin kesini makin anak-anak SD itu udah mulai ada yang udah banyak yang haid. Ini memang erat kaitannya dengan gizi dan pada gizi dan memang kualitas hidup generasi sekarang gitu. Mungkin gizi sekarang lebih baik sehingga memang hormon reproduksinya lebih berkembang. Kemudian fase menstruasi 12 sampai 50 tahun. Normalnya itu kita akan masih menstruasi sampai 50 tahun, tetapi tergantung lagi nanti dengan lifestyle, kemudian genetik, pola makan, segala macam itu akan mempengaruhi masa menstruasi ini. Biasanya, makanya kadang saya juga agak heran kemarin, kenapa menopause? Padahal kita sebenarnya kalau untuk usia ini kita masih jauh ya, mungkin masih teman-teman kita masih rata-rata 44 tahun ya, 40 ada yang 43 juga gitu. Tapi sekali lagi memang saya diingatkan juga ini memang kita perlu persiapan gitu menuju masa ini, dan ini juga bukan ini ya, setiap ini juga bukan angka ini juga tahun ini juga bukan hal yang baku. Tetapi ini akan bergeser tergantung dengan memang ada yang akan awal atau akan ada yang akhir. Bahkan saya punya saudara sepupu itu di usia 56 dia masih menstruasi memang, tapi gaya hidup dan keseharian dia memang sangat disiplin untuk kesehatan gitu. Dia seorang guru senam aerobik yang memang makannya dijaga, olahraganya dijaga dan lain-lain. Jadi sampai 56 gitu. Jadi harapan ini di sini teman-teman yang pengen lebih panjang masa menstruasinya memang kita memang kemudian menopause 50 tahun sampai dengan kematian. Ini bukan hal yang menakutkan sebenarnya untuk suatu menopause akan jadi susah berhubungan segala macam gitu. Ada trik-trik mungkin nanti yang akan diberikan oleh Dr. Ranti bagaimana kita akan nanti berada dalam periode masa menopause ini. Nah, ini fase reproduksi pria. Jadi
Kalau pria, fase reproduksi, jadi karena saya memang punya waktu cuma 10 menit, jadi saya hanya dengan gambar-gambar saja ya. Pria itu fase reproduksinya sangat dipengaruhi oleh hormon testosteron. Hormon testosteron ini adalah hormon steroid yang dia dihasilkan dari kolesterol, protein dan kolesterol. Jadi Bapak Ibu, Bapak ya, perempuan juga ada, wanita juga ada testosteron, tapi dalam batas yang sangat minimal. Jangan takut untuk makan kolesterol, tapi bagaimana mengolah kolesterol itu sehingga jadi bermanfaat. Ketika kita dia tinggi dengan protein, dia tinggi dengan kolesterol, maka yang kejadian memang produksi hormon testosteron kita akan menurun gitu. Nah, puncak hormon testosteron itu di 20 sampai 30 tahun. Ketika setelah 30 tahun itu akan menurun setiap tahunnya itu 1%. Sampai dengan puncaknya itu ada yang bilang masih ini ya kontroversi, ada yang bilang 55 tahun, ada yang bilang juga 65 tahun. Kita anggaplah 65 tahun. 65 tahun itu akan menurun 50%. Tapi ini juga sekali lagi ini bukan ancaman, ini hanya rata-rata gitu. Kalau pola kita dijaga. Jadi saya juga berulang kali waktu reuni juga mengingatkan, jangan mimpi kita usia 50 tahun kita masih sehat kalau kita dari sekarang tidak menjaga. Bagaimana, saya punya Pak Muhtar ya, kita punya direktur, Pak Muhtar apakah masih hadir? Punya deputi, itu usia 57 tahun, dia masih sanggup lari 10 km. Saya kalau jogging pagi-pagi sama beliau itu nggak sanggup gitu. Saya selalu kesusulan terus gitu. Karena apa? Memang dia usia 35, bahkan medali-medali dia ikut acara itu bergantung di ruangan itu mulai itu setiap hari dan setiap hari dia makan. Jadi dia memang enak juga mau makan apa gitu karena kalorinya tiap hari terbakar gitu. Bahkan ketika dinas gitu juga dia akan bawa sepatu, dia keluar kota, dan itu menularkan ke kita ya, Pak Direktur ya, Pak Direktur ini udah makin ganteng, udah makin sehat juga karena udah mulai olahraga. Kalau dinas keluar juga bawa sepatu gitu untuk olahraga. Artinya seperti itu. Jadi kita nggak usah takut. Nah, nanti bagaimana tanda-tanda akan androfosnya, apa yang harus kita ini sisi medis teknisnya mungkin akan dibahas dengan oleh rekan saya Dr. Ranti. Nah, ini umur manusia. Tadi saya mencari foto saya ketika 25 tahun yang lalu sama foto saya sekarang gitu, tapi nggak ketemu rupanya yang perbandingan dengan anak saya waktu masih kecil sama anak saya, nggak ketemu. Memang saya nggak boleh nggak boleh memaparkan di sini berarti. Nah, ini ada umur kronologis dan umur biologis. Umur kronologis sekarang yang selalu kita hitung dari mulai angka kita lahir sampai dengan usia kita sekarang, itu yang dibilang dengan umur kronologis gitu. Sekarang misalnya umur saya 20 tahun, itu umur kronologis. Bagaimana dengan umur biologis saya gitu? Ternyata umur biologis saya masih 10 tahun karena sel-sel saya masih sehat gitu. Artinya kita semua nggak akan usah takut gitu. Kalau saya dulu waktu Pak Muhtar, saya nggak nyangka Pak Muhtar tuh udah di atas 50, saya pikir masih 40-an tahun gitu. Kita lihat nanti narasumber kita yang kedua, kita nggak akan nyangka dia umur kalau lihat karena ini umur biologis dia. Jadi aduh jangan sebut aja deh saya ulang tahun gitu berapa, jadi malu. Nggak usah takut, yang penting umur biologis kita itu. Umur biologis kita itulah yang akan menentukan kualitas kita ke depan gitu. Artinya seperti itu. Kalau menurut umur kronologis kita mungkin sudah terjadi penebalan pembuluh darah gitu, sudah jadi penumpukan kolesterol kalau mengikuti itu. Tapi kalau kita bisa menjaga umur, walaupun kita berumur 50, tapi umur biologis kita bisa 20 tahun lebih muda pun bisa gitu. Jadi memang ini saya memberikan optimisme, tapi memang kembali ke kita sendiri gitu. Apakah kita mau atau tidak mau, pilihan ada di kita gitu. Jadi menua atau menjadi tua itu adalah hal yang alami dalam kehidupan manusia. Jadi memang hal yang tidak perlu kita takutkan. Nah,
Bagaimana perubahan psikologis pada saat kita menuju dewasa? Ini adalah gambar-gambar ya, bagaimana kita akan daya ingat kita akan menurun atau berkurang, menjadi lebih sensitif dan perasa nih. Kalau ada di kita yang menjadi gitu, itu sebagai introspeksi untuk diri kita juga, mudah frustasi, merasa kesepian, kemudian gampang perubahan suasana hati, orang ngomong apa kita ngambek gitu. Terus ketakutan terhadap kematian, kecemasan, tertekan, depresi itu adalah salah satu gejala-gejala kita umur biologis kita sudah mulai menua. Karena apa? Hormon-hormon kita berkurang, sel-sel kita sudah mulai tidak sehat. Tapi kalau saya yakin di sini dengan kemarin kita gladi resik banyak ketawa-ketawa ya, wah ini teman-teman saya masih umur biologisnya masih itu. Walaupun kadang-kadang kata-kataan di kemarin itu yang apalah segala macam lah gitu. Nanti kita kasih waktu ya di akhir kita buat ngobrol-ngobrol tersebut. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara menjadi tua tetapi sehat dan mandiri? Yang pertama tadi sudah kita jelaskan, bagaimana kita harus pola hidup sehat, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi tinggi. Nah, ini juga penting gitu. Sekarang itu banyak sekali diet karbo, tidak makan karbo sama sekali. Saya berpikir itu harus kita konsultasikan ke gizi, dokter gizi, karena karbo itu tetap penting untuk sumber energi gitu. Jangan sampai meminimalkan banget karbo, tidak ada asupan karbo, itu sangat berbahaya karena ketika kita kembali ke pola biasa, maka tubuh kita akan membengkak lebih besar dari yang semula gitu. Hati-hati dengan diet karbo yang pertama. Yang kedua, diet karbo juga akan menyebabkan ginjal karena protein yang terlalu tinggi di tubuh kita itu akan memperberat kerja ginjal kita sehingga kegagalan ginjal itu akan mungkin terjadi. Kemudian aktivitas fisik, sesuaikan aktivitas. Nah ini mungkin di gambar ada contoh kakek dan nenek masih bisa angkat beban. Tidak ada yang tidak mungkin gitu. Bahkan banyak di luar negeri ya yang masih bisa melakukan, tapi memang nggak bisa ini gitu. Kita harus menyesuaikan, tidak bisa terjadi mendadak. Semua harus bertahap karena mekanisme kompensasi di dalam tubuh kita itu harus bekerja. Artinya ketika kita misalnya gini, kita usia 50, sekarang ya 44 tahun, kita belum pernah olahraga, pembuluh darah kita sudah terjadi pembengkakan, sudah ada penumpukan kolesterol. Ketika kita paksa, langsung kita paksa untuk lari 10 km, zat karbonya CO2 zat karbo yang dihasilkan CO itu akan melakukan pembakaran dan akan masuk, tetapi dia tidak bebas untuk keluar kembali karena masih adanya kolesterol yang belum terurai dengan baik. Ini yang akan jadi meracunin kita. Jadi memang sekali lagi apapun yang kita lakukan itu harus bertahap menuju ke titik yang ingin kita capai. Kemudian pemeriksaan kesehatan secara berkala. Ini penting. Tidak ada yang namanya kolesterol yang naik tiba-tiba, tidak ada namanya hipertensi yang naik tiba-tiba, tidak ada sakit mata yang naik tiba-tiba, minus atau plus yang naik tiba-tiba, semua terjadi bertahap. Artinya pemeriksaan rutin seperti tensi itu mungkin harus kita lakukan mulai dari setiap kantor, setiap rumah di kecamatan kita ada puskesmas yang itu memang gratis. Jangan sungkan, jangan ragu untuk memeriksakan. Hanya saya nggak demam kok, nggak sakit. Jangan sungkan, jangan ragu untuk memeriksakan tekanan darah kita gitu. Minimal 2 kali seminggu kita periksa tekanan darah kita karena tidak ada proses yang berlangsung tiba-tiba dan mendadak gitu. Dan untuk memperbaikannya juga tidak ada proses yang berlangsung dengan mudah gitu, harus bertahap juga. Nah, di sini kita ada program lansia tangguh. Bagaimana BKKBN nanti melatih, mendidik, ini juga memang salah satu program kita sehingga lansia-lansia yang kita secara usia kronologis memang lansia, tetapi secara usia biologis dia bukan lansia, dia masih bisa produktif, dia bisa mandiri. Nah, ini juga yang akan nanti sehingga angka ketergantungan di Indonesia itu akan menjadi lebih
panjang usianya. Nah, ini juga yang akan meningkatkan pendapatan per kapita penduduk Indonesia kalau lansia kita jadi tangguh, karena angka ketergantungan terhadap seseorang dia akan menjadi lebih menurun. Nah, selain itu aktivitas keagamaan, aktivitas sosial serta berinteraksi. Nah, acara-acara seperti ini itu sangat penting untuk kita membangun diri, kemudian membangun kepercayaan, membangun silaturahmi, itu sangat penting untuk bagi kita. Kita nggak usah lihat soal yang lain-lain, tapi ini untuk kitanya ini bertemu dengan orang gitu, bercengkrama dengan orang, membangun silaturahmi itu akan sangat penting meningkatkan hormon-hormon kesehatan di dalam tubuh kita dan mencegah kita menjadi pikun. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan karena waktu yang sangat dibatasi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang ucapkan yang berkenan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Dr. Nur Aziza atas paparan materinya yang cukup menarik ya. Jadi kita jadi tahu apa itu menopause, tahapannya, dan umur berapa. Saya tadi melihat di kolom chat sudah banyak sekali pertanyaan dari para peserta, sepertinya sangat antusias sekali. Tapi kita tahan dulu ya untuk pertanyaan itu, nanti akan dijawab oleh kedua dokter. Untuk itu langsung saja kita langsung ke narasumber kita yang kedua, Dr. Hervi Wiranti, spesialis obgyn. Kepada dokter kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Ranting. Selamat malam. Salam. Kenapa? Nggak ada video. Kameranya udah on? Udah. Sudah. Udah kelihatan ya? Oke. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam semuanya. Terima kasih kepada Ikatan Alumni SMA Negeri 2 yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi narasumber pada acara webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih juga yang memfasilitasi panitia, juga kepada Bapak Direktur Bina Kesehatan Reproduksi BKKBN, Bapak Mukhtar Bakti. Terima kasih atas kehadirannya. Juga terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Fenty Mufrianti. Oke, saya akan mulai saja ya. Sebenarnya sekedar sharing saja. Tadinya saya waktu pertama kali ditodong untuk mengangkat tema tentang menopause, saya sebenarnya agak-agak gimana ya. Saya merasa apakah kita sudah sampai ke tahap itu? Karena saya merasanya belum, masih lama. Tapi setelah saya lihat-lihat, benar. Kalau kita lihat, kita sekarang alumni SMADA rata-rata ya di usia di sini. Kita berada di usia 40 sampai 45. 44 sampai 45 itu usia kita yang sekarang. Jadi itu rata-rata kita sudah di transisi menopause, menjelang akan menopause. Jadi memang baik sekali kita untuk segera mempersiapkan persiapan untuk menopause. Oke, saya coba balik lagi. Sebelumnya saya akan memberi tahu dulu menopause itu dari arti kata dari Latin menopause. Jadi meno artinya bulan, pause berarti berhenti. Berarti berhentinya kita kedatangan tamu bulanan. Dibilang menopause apabila kita sudah tidak kedatangan tamu lagi atau tidak menstruasi lagi, itu 12 bulan berturut-turut. Nah, jadi kalau misalnya 3 bulan terus kita dapat 6 bulan terus dapat lagi, itu belum.
Nanti pada saat menopause kita akan benar-benar tidak datang lagi tamunya itu selama 12 bulan berturut-turut. Nah, sekarang apa yang harus kita persiapkan menjelang menopause? Karena, oke, kita coba share gambar ya. Apakah ada yang sudah mengalami? Bingung, tamu bulanan, bulan ini datang lebih cepat. Bulan ini tamunya datang 2 kali. Bulan ini cuma flek-flek saja. Bulan kemarin sampai 3 minggu. Menstruasi yang mulai tidak teratur. Itu adalah salah satu tanda dari premenopause. Jadi menjelang menopause. Ini juga perasaan tidak nyaman pada saat tidur atau biasanya itu karena kepanasan, rasa hangat, jantung berdebar, perasaan bingung, ada tidak enak di bagian badan, juga perasaan lebih tua dan tidak cantik lagi. Oke. Ini juga. Ini mungkin sudah mulai banyak yang mengalami di usia 40 tahun. Kehilangan gairah untuk berhubungan dengan suami. Nah, ini urgensi. Jadi ini ada gangguan dalam berkemih. Jadi tidak bisa menahan lagi berkemih. Jadi buru-buru untuk lari ke toilet atau ke kamar mandi. Begitu sampai di kamar mandi, belum sampai, sudah keluar. Ini menopause juga sangat berhubungan dengan osteoporosis. Paling banyak keluhan utama itu adalah osteoporosis. Berhubungan dengan berkurangnya indeks dari tulang kita. Jadi ini pada saat kita masih muda, semuanya masih bagus. Kemudian ini saat kita mulai memasuki masa perimenopause. Ini saat menopause. Tapi ini tentu saja apabila kita tidak mempersiapkan dengan baik ke arah menopause. Karena kenapa? Menuju menopause itu, jadi keluhan-keluhan yang kita alami ini terjadi 3 atau 4 tahun sebelum kita benar-benar menopause. 3, 4, 5 tahun menuju menopause akan ada tanda-tanda ini. Sementara setelah menopause atau 2-3 tahun setelah menopause, kita akan sudah mulai terbiasa dengan tanda-tanda ini. Yang harus kita lakukan memang persiapan ke arah menopause agar tanda-tanda atau rasa ini tidak begitu mengganggu kualitas hidup kita. Jadi ini kan sangat mengganggu ya. Menjelang menopause kita akan merasa itu sakit dari ujung kaki sampai ujung kepala, sakit semua. Sehingga banyak wanita yang menjelang menopause itu jadi shopping dokter. Jadi dia akan pergi ke semua dokter dengan keluhan yang berbeda-beda. Dokter mata dengan mata kering, dokter kulit kering, keriput, dokter tulang, dokter penyakit dalam, dokter jantung, semua dokter didatengin. Shopping dokter menjelang menopause karena ketidaktahuan. Padahal sebenarnya cukup 1 dokter aja. Dia cukup ke ginekologis. Ya memang mungkin masih belum banyak yang tahu kalau ginekologis itu bukan hanya melayani ibu-ibu hamil yang akan melahirkan. Jadi sebagai obstetrician ginekologis atau OBGYN, itu kita bertanggung jawab dari bayi, dari mulai terjadinya pembuahan sampai wanita memasuki masa lansia, bahkan sampai kematian. Jadi kalau OBGYN itu bukan cuma menangani untuk melahirkan saja, keluhan yang begini juga OBGYN. Jadi perempuan dengan keluhan ke arah perimenopause tidak usah shopping dokter lagi, tidak usah ke dokter mata, mata kering, ke dokter kulit, dokter jantung, dokter tulang, dokter neuro, cukup ke dokter OBGYN. Oke, terus. Nah, ini tentang osteoporosis. Ini adalah keluhan paling banyak pada orang menopause. Karena apa? Karena pada menopause estrogen kita habis, bukan lagi turun. Pada perempuan itu estrogennya tiba-tiba habis, jadi terjadilah keluhan yang dari ujung
kepala sampai ujung kaki, salah satu yang sangat terasa adalah osteoporosis karena indeks massa tulang yang turun drastis, jadi berbeda jauh. Ini normal, ini pada saat kita menopause. Sebenarnya ada cara agar kita tidak begitu mengalami sampai kejadian ini. Tidak bisa sebagus normal, tapi setidaknya bisa meringankan keluhan-keluhan yang lain. Nanti di slide selanjutnya akan saya perlihatkan. Nah, ini umurnya. Ini tadi mungkin sudah banyak dijelaskan dengan Dr. Nur. Saya akan langsung saja bahwa kita sekarang ada di transisi menopause, jadi sebentar lagi menuju menopause. Sementara usia menopause sendiri, seperti Dr. Nur bilang, sangat bervariasi, banyak tergantung faktor-faktor lifestyle, gaya hidup kita, pola makan kita, penyakit yang ada pada kita, apa yang kita konsumsi pada saat kita muda, apa yang akan kita lakukan pada saat kita muda, sangat mempengaruhi pada masa tua kita. Jadi kalau usia menopause, kalau diambil rata-rata, orang Indonesia itu ada di 50 sampai 55 tahun. Itu rata-rata usia terbanyak menopause pada perempuan di Indonesia. Sementara ada juga beberapa yang sudah menopause di usia di 40 atau bahkan di bawah 40. Itu kita sebut dengan menopause prekok. Jadi menopause yang datangnya cepat. Itu biasanya karena faktor penyakit atau karena faktor operasi. Ini adalah estrogen yang dihasilkan dari organ kewanitaan kita. Ternyata cuma satu hal ini, estrogen ini berpengaruh sangat banyak. Untuk kita perempuan, kita sangat tergantung dengan hormon estrogen ini. Begitu hormon estrogen kita turun atau tidak ada sama sekali, kita akan mengalami keluhan dari ujung kaki ke ujung kepala. Ini salah satunya osteoporosis, keluhan di otak, ada kelupaan, pikun, demensia. Terus ini juga ke penyakit jantung, osteoporosis, dan juga organ reproduksi kita sendiri. Oke. Nah, ini keluhan dari beberapa literatur kita mendapatkan banyak keluhan pada wanita menopause. Itu kita bagi menjadi keluhan vasomotor, keluhan pada organ kewanitaan, dan adalah keluhan psikologis. Terbanyak itu adalah pada vasomotor atau keluhan ini adalah hot flash. Jadi hot flash itu adalah rasa panas di daerah sekitar muka dan leher yang kita tidak pernah tahu apa penyebabnya. Tiba-tiba panas, berasa kayak terbakar dan memerah di sekitar wajah dan leher. Itu hampir semua perempuan yang memasuki masa premenopause, menjelang menopause, 70% mempunyai keluhan rasa panas atau rasa terbakar pada wajah, yang kita sebut dengan hot flash. Kemudian juga ada keluhan pada malam hari, sama perasaan panas pada malam hari. Kemudian juga keluhan pada organ kewanitaan seperti vagina terasa kering, nyeri pada saat berhubungan, terus keinginan untuk seksualnya jadi sangat turun. Terus yang paling banyak juga adalah urin inkontinensia atau keinginan berkemih yang tidak bisa ditahan. Jadi kadang batuk aja sudah mulai keluar kencing. Terus bersin keluar kencing. Terus buru-buru ingin ke kamar mandi, sampai kamar mandi belum sampai depan pintu sudah keluar. Ini salah satu tanda dari premenopause atau urin inkontinensia ya. Dan terbanyak juga keluhan ternyata pada menopause adalah keluhan psikologis. Nah, ini. Mood yang berubah-ubah atau perasaan yang berubah-ubah, cepat marah, depresi, ketakutan, tidak bisa tidur, mudah tersinggung. Nah, ini ada di keluhan psikologis. 90% perempuan yang mengalami menopause mengalami keluhan ini. Nah, jadi ini yang benar-benar harus kita persiapkan karena keluhan psikologis ini sangat berpengaruh ke kualitas hidup kita sebagai perempuan. Karena kita sebagai ibu, kita sebagai istri, bagaimana keluarga kita
menciptakan keluarga yang nyaman di rumah kalau ibunya mengalami psikologis begini. Nah, mungkin bapak-bapak yang hadir di sini juga bisa mulai memahami kalau misalnya ibu udah mulai marah-marah, mulai cepat tersinggung, tolong jangan dimarahin balik. Dimengerti karena memang kita ada di transisi mau ke menopause. Nah, ini adalah long term atau efek jangka panjang apabila kita tidak mempersiapkan menopause kita dengan baik tanpa prepare. Apa yang terjadi? Osteoporosis, kelemahan otot dasar panggul, penyakit jantung, kanker kolon. Karena kanker kolon salah satu kanker yang sangat berhubungan dengan hormon estrogen. Alzheimer disease itu adalah penyakit tua atau penyakit pikun, demensia kalau kita sebut ya. Penyakit itu diketahui dengan pikun. Oke, ini keluhan tadi ya. Hot flash atau tuh jadi panasan. Jadi sampai perlu kipas angin di depan muka karena rasa panas yang tidak pernah diketahui apa sebabnya tiba-tiba panas, bukan karena cuaca panas. Di tempat dingin pun bisa merasa panas. Nih. Terus ada yang bertanya, kalau gitu ada nggak terapi untuk mencegah menopause? Terapi untuk mencegah menopause. Sebenarnya menopause itu adalah aging. Jadi tidak ada satupun terapi yang bisa untuk melawan aging penuaan. Menopause ini adalah salah satu dari penuaan. Jadi tidak ada terapi untuk melawan penuaan. Penuaan akan terus berjalan. Tapi bagaimana kita bisa memperlambat atau mempersiapkan agar saat terjadi penuaan kita tidak banyak keluhan. Itu yang paling penting. Ada terapi untuk menopause? Ada. Apa terapinya? Ada terapi hormon. Jadi ada terapi hormon atau terapi suli hormon. Kita memberikan hormon estrogen. Jadi pada perempuan menopause kan estrogen ini sudah habis, makanya menimbulkan banyak keluhan. Nah, terapi hormon ini kita memberikan hormon estrogen dalam bentuk dari luar. Ini sangat benar-benar berarti. Jadi bisa, tapi terapi estrogen ini, terapi suli hormon ini harus kita mulai pada saat 3 atau 4 tahun sebelum menopause. Kalau sudah menopause, kita sudah tidak bisa lagi memberikan terapi estrogen karena sudah terlambat. Makanya penting sekali persiapan menjelang menopause. Apa keuntungannya kalau kita dengan terapi estrogen? Ya kita akan biasa saja menghadapi menopause. Kulit kita tidak akan terlalu berkerut, keluhan-keluhan osteoporosis, keluhan kelupaan. Jadi memang kita akan bisa lebih muda dari usia yang sebenarnya. Tetap bisa fit, tetap bisa muda. Tapi tentu saja terapi estrogen ini ada syarat-syaratnya. Nih. Syarat dari terapi estrogen itu kita harus melakukan pemeriksaan medical check up. Jadi ada beberapa yang tidak boleh dilakukan untuk terapi estrogen. Seperti apabila kita punya penyakit hipertensi, penyakit jantung, penyakit hormon-hormon yang lain, penyakit kanker, tentu tidak direkomendasikan untuk terapi estrogen. Tapi apabila kita sehat, hasil MCU kita bagus, silakan. Kita akan memulai terapi estrogen 3 atau 4 tahun sebelum kita menopause. Sehingga pada saat kita menopause, hanya mens saja yang berhenti. Yang lain-lain kita akan tetap biasa. Tetap produktif, tetap fit, tetap seperti muda. Itu keuntungan dari terapi estrogen. Nah, ini ya. Terapi estrogen juga bisa kita berikan untuk wanita yang sudah tidak punya tidak punya rahim lagi akibat pengangkatan rahim, misalnya karena kanker serviks atau kanker mulut rahim atau miom, sehingga rahimnya diangkat, tetap bisa untuk terapi hormon, tapi tentu saja berbeda antara yang punya rahim dengan yang tidak punya rahim. Tips dan trik. Ya.
Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi jangan bingung pada saat menjelang menopause. Apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, konsultasikan ke ahlinya. Kenapa perlu konsultasi? Agar kita paham. Kalau perlu pada saat konsultasi, ajak suami, ajak anak, agar mereka mengerti apa yang kita hadapin. Karena apa? Karena efek menopause itu bukan cuma ke efek kesehatan, ke jasmani saja. Terbanyak malah ke psikologis, mental, fisik sudah pasti. Psikologis dan mental ini yang akan sangat mempengaruhi kualitas hidup kita dan membuat orang-orang yang di dekat kita mungkin akan terganggu. Kalau misalnya kita tidak bisa mengendalikan psikologis atau mental kita. Sehingga pada saat kita menjelang menopause juga sangat perlu dukungan dari orang-orang terdekat kita, suami dan anak-anak. Yang paling penting lagi apa? Deteksi dini. Penting sekali kita mendeteksi dini menjelang menopause agar kita paham, agar dokter, agar ahlinya bisa memilihkan terapi yang baik untuk kita, apa yang harus kita lakukan, karena setiap orang tidak sama ya. Jadi manusia itu bukan seperti robot. Jadi pasien atau orang manusia itu adalah sesuatu yang unik. Setiap orang boleh sama-sama menopause, tapi ingat, setiap gejala, setiap individu tidak sama. Tentu terapi yang kita berikan pun tidak akan sama. Jadi memang sangat perlu untuk deteksi dini dari menopause sama konsultasi ke ahlinya apabila sudah merasakan gejala-gejala yang tadi kita sebutkan di atas. Ini tadi mungkin sudah disinggung sama Dr. Nur juga. Pola hidup sehat, makanan sehat, gizi yang cukup, makan yang baik, bukan makan yang banyak. Ini permasalahan di sini. Kalau diet, harus diet yang baik. Jadi diet juga nggak bisa sembarangan, karena diet yang sembarangan justru akan mempengaruhi siklus menstruasi kita yang pada akhirnya akan mempercepat usia menopause kita. Jadi pola hidup sehat itu sangat berpengaruh ke arah menopause kita. Makanan sehat, pola hidup sehat, olahraga. Olahraga juga sangat penting. Olahraga yang teratur. Oke, olahraga yang teratur. Untuk olahraga sendiri juga kita harus pilih sesuaikan dengan usia kita. Karena kan kita sudah nggak muda lagi, tentu saja kita tidak bisa olahraga yang terlalu high impact seperti anak-anak muda. Tapi ini tetap wajib olahraga ya. Terus rutin MCU. Rutin MCU ini atau medical check up sehingga kita mengetahui permasalahan bisa diatasi secepat mungkin sehingga proses menopause kita bisa diperlambat dan kita juga siap untuk menghadapi pada saat masa menopause. Untuk tips dan triksnya ini sebagian nanti mungkin akan lebih ke diskusi. Ini ada beberapa yang saya sarankan. Jadi ini vitamin yang saya sarankan mulai jangan menunggu menopause. Mulai saat ini, mulai malam ini mulai kita konsumsi. Kalsium, vitamin D, vitamin C, dan antioksidan. Ini vitamin E ya. Kalsium, vitamin D, vitamin C, vitamin E, antioksidan. Mulai konsumsi pada saat ini. Ini waktunya terbatas, jadi saya sekilas-kilas aja. Kalau lebih dalam nanti bisa sampai pagi. Nah, kalau untuk andropause, saya trailernya aja. Tadinya saya mau bikin andropause sendiri, tapi waktunya sangat terbatas. Jadi saya hanya kasih sedikit aja, seperti trailer aja, untuk mungkin ke webinar selanjutnya. Akan saya ini tentang andropause, hanya senggol-senggol sedikit ya. Jadi andropause itu, nih, andropause jadi bukan cuma perempuan yang mengalami menopause, tapi juga laki-laki mengalami andropause. Bedanya pada perempuan itu kan hormonnya estrogen, itu berhenti mendadak biasanya di usia 50 tahun. Sementara laki-laki apa yang terjadi? Hormon androgennya itu turun berlahan. Jadi tidak seperti perempuan yang tiba-tiba stop dan menimbulkan banyak keluhan. Pada laki-laki, hormon androgen itu turun pelan-pelan atau turun berlahan. Kapan mulai turunnya? Laki-laki memang kelihatan makin tua makin oke. Jadi memang mulai turunnya itu di usia 60 tahun.
Itu jadi menyebabkan tua-tua keladi ya. Jadi laki-laki memang 60, 70 masih tetap gagah. Nah, ini yang mempercepat turunnya hormon pada laki-laki, Bapak-bapak diingat. Obesitas, tadi udah diingatkan Dokter Nur, obesitas itu mempercepat andropos. Narkoba atau obat-obat terlarang mempercepat andropos. Alkohol dan juga faktor stres. Jadi laki-laki sehat itu hormon androgennya atau testosteronnya lebih tinggi daripada laki-laki yang sakit. Oke, untuk gejala andropos itu sama dengan gejala menopause ya. Gejala nyeri persendian, gangguan emosional, susah tidur, sama seperti menopause tadi. Jadi apa yang dikeluhkan pada wanita menopause sama itu gejala andropos, tapi ada yang sedikit berbeda. Kalau laki-laki mungkin tidak berasa, kalau kulit berkerut atau apa itu tidak begitu mereka rasakan. Mimpi buruk pada andropos itu apa? Paling banyak prostat. Prostat itu pembesaran prostat mulai terjadi biasanya di usia 40. Usia 60 tahun, 50% ada pembesaran prostat atau hipertrofi prostat. Gangguan berkemih, kemih sedikit, menetes, nyeri, berlebihan, sampai kencing darah. Makanya kita sebut prostat itu adalah penyakit laki-laki tua. Karena apa? Karena memang terjadi pada saat usia 60 tahun, 50%, pada usia 70 sampai 80 tahun itu adalah 80%. Selain prostat, apalagi permasalahan pada andropos? Seksual. Ini paling banyak yang dikeluhkan pada pasien-pasien yang masuk ke poliginekologi pada suami-suaminya. Disfungsi seksual, susah bangun, cepat selesai. Atau tidak bisa bangun sama sekali. Jadi ini berhubungan dengan kualitas kehidupan seksualnya. Bisa udah mulai beda, banyak yang pasien-pasien bilang, sudah mulai beda dok. Kalau dulu tidak usah ada apa-apa, bangun sendiri. Kalau sekarang sudah dibangunin berkali-kali, tetap tidak bangun-bangun. Itu biasanya mulai keluhan di atas 60 tahun. Mungkin bapak-bapak di sini belum mengeluh. Cepat selesai juga, belum apa-apa, sudah selesai. Oke, saya rasa segitu aja pemaparan menopause dari saya tentang teori-teori medisnya saja. Untuk lebih ini mungkin saya menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman agar diskusinya akan lebih hidup. Jadi kita sharing aja. Terima kasih, demikian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Fitri Mufrianti. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Dr. Ranti. Oke, jadi saya sudah lihat bahwa alhamdulillah ya dengan dua narasumber kita ini sudah memaparkan materinya dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan lewat kolom chat. Jadi tapi ini sebagian besar dari pertanyaan dari para Bapak Ibu sekalian ini hampir sama dan mungkin sebagian sudah terjawab pada pada PowerPoint yang telah disampaikan oleh dokter. Oke, kita langsung saja ya untuk sesi tanya jawab pada kesempatan malam ini. Mungkin ini ada pertanyaan, mungkin nanti bisa dijawab oleh Dokter Ranti maupun Dokter Nur ya. Saya bacakan satu persatu, tapi mungkin tidak semua pertanyaan itu akan kita bahas di sini. Yang pertama ini ada pertanyaan dokter. Ini ditujukan untuk Bu Dokter Nur dan Dokter Ranti. Apakah masa pubertas mempengaruhi masa menopause dan andropause? Jadi misalkan mulai akhir balik lebih cepat, apakah menopause-nya atau andropause-nya juga lebih cepat? Nah,
Itu ada pertanyaan dari peserta. Mungkin langsung saja Dr. Nur atau Dr. Ranti bisa langsung memberikan jawaban atas pertanyaan dari para peserta. Oke, terima kasih Bu Fitri. Saya coba untuk menjawab satu pertanyaan dari peserta. Apakah usia akil balik itu mempengaruhi menopause ataupun andropause pada manusia? Jadi misalnya mungkin maksudnya itu kalau misalnya kita mens lebih cepat, apakah kita akan menopause lebih cepat? Ya. Kalau kita misalnya mens lama, apakah juga waktu menopause kita lebih lama? Menurut dari keilmuan, menurut dari penelitian, evidence base-nya itu tidak ada pengaruhnya kalau usia awal mens dengan usia menopause. Jadi tidak ada hubungan. Jadi maksudnya tuh yang mens duluan tidak yang mens duluan sama yang mensnya belakangan, masa menopause-nya bisa aja sama. Karena apa? Tidak tergantung dari akil baliknya, tergantung dari pola hidupnya, tingkat stresornya, bagaimana kegiatannya pada saat muda, apa yang dia makan, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, itu yang lebih berpengaruh kepada usia menopause atau andropause seseorang. Sementara akil balik ada pengaruhnya cuma sedikit sekali. Jadi lebih dominan ke arah apa yang dia lakukan pada saat dia muda, apa yang terjadi pada saat dia muda, itu yang akan mempengaruhi usia menopause pada seorang wanita atau andropause pada seorang laki-laki. Jadi secara evidence base itu tidak ada hubungannya. Kalau kita mensnya cepat, maka kita menopause cepat. Kalau kita mensnya 9 tahun, 40 tahun kita menopause. Kalau kita mensnya 17 tahun, 60 tahun kita baru menopause. Tidak ada hubungannya. Itu tergantung apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita makan. Makanya sangat penting lifestyle kita. Lifestyle kita harus bagus, menghindari stres, olahraga, makan makanan yang baik, bukan makan yang banyak. Jadi benar-benar harus diatur pola hidup sehat, itu intinya. Dan penyakit yang diderita. Kalau misalnya kita tidak punya penyakit itu usia menopause kita akan lebih lama dibanding mereka-mereka yang sudah punya penyakit di usia 40. Saya rasa sekian dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari Dr. Nur, silakan. Mungkin Dr. Nur bisa menambahkan? Kalau yang dari Pak Rendra tadi mungkin sudah cukup ya. Memang tidak ada hal yang mempengaruhi panjang, tapi bagaimana kita menjalani hidup dan kehidupan ini itu akan sangat berpengaruh. Stres, selain makanan, stres itu besar banget pengaruhnya gitu. Jadi saya pernah diajarkan oleh kita ya, walaupun dokter itu angka suicide-nya itu di dunia itu tertinggi loh. Angka stres dokter itu tertinggi. Jadi jangan berpikir seorang dokter itu tidak stres. Bagaimana dia harus menghadapi pasien. Kita ngomong gini juga, tapi kita semua orang punya masalah. Gitu. Tapi bagaimana kita memanajemen. Apalagi dokter ginekologi ya? Ya. Apalagi dokter objin ya, Dokter Nur? Apalagi dokter objin. Mungkin dia bisa misalnya seperti ini ya, dalam kehidupan sehari-hari kita menjawab konsultasi, Dokter Ranti mungkin menjawab konsultasi dari pasien-pasiennya gini, teman-teman di forum ini gitu. Tetapi dia juga perlu memanage kehidupan pribadinya. Nah, itu yang sangat penting bagi kita untuk memahami. Karena gini, inti dari semuanya itu ada di pikiran kita. Jadi kemarin saya juga sempat belajar banyak banget dari senior yang memang yang berpengalaman. Ada orang sakit mah gitu, Saya sakit mah, tetapi ketika ditanya kamu sanggup puasa, sanggup gitu. Artinya tapi tidak kena mah kan, artinya itu ada di pikiran kita karena asam lambung itu produksinya diinstruksikan dari pikiran kita. Ketika kita niatkan dengan tools bahwa kita akan berpuasa, itu hormon-hormon itu akan menyesuaikan.
ketika kita berpikiran positif, ketika kita makan yang sehat, hormon-hormon itu akan menyesuaikan gitu. Saya dulu pernah berpikir gini, ketika saya jogging, jogging dikatakan akan mempengaruhi produksi sel telur saya. Saya berpikir gitu, saya coba jogging. Saya lagi males banget haid ya, haid saya yang lama dan panjang gitu. Saya jogging tiap hari gitu, 2 bulan saya nggak haid gitu. Kemudian saya juga berkonsultasi ke teman yang dokter objin. Coba balikan ke pikiran kita sendiri gitu. Jadi produksi hormon itu memang ada namanya hipotalamus di otak kita yang akan mengontrol. Mekanismenya mungkin nggak akan kita jelaskan di sini ya. Fisiologis itu sangat rumit. Tapi intinya ada apa yang akan kita pikirkan. Kalau kita berpikir orang itu sesuatu terjadi pada kita, maka akan terjadi gitu. Karena memang hormon-hormon itu akan saling berkaitan untuk mengatakan saya akan sakit gitu. Kalau saya seperti ini, saya kurang tidur, besok saya akan sakit, saya akan ngantuk gitu. Tetapi ketika saya bisa sehat, saya bisa panjang waktunya untuk beraktivitas, itu akan juga mempengaruhi lifestyle kita sehari-hari. Jadi stres itu sangat besar pengaruhnya terhadap itu. Merasa bahagia itu akan mempengaruhi banyak hormon-hormon kesehatan di dalam tubuh kita untuk selalu berproduksi dengan baik. Kemudian tadi juga ada pertanyaan, apakah ada makanan khusus untuk mencegah menopause? Kalau khusus tidak ada, tetapi vitamin-vitamin, mineral seperti antioksidan, banyak macam antioksidan. Saya mencontohkan diri saya sendiri, sudah mulai 2 tahun ini saya mulai coba hidup sehat. Setiap hari saya minum zaitun. Zaitun tuh nggak enak katanya, tapi saya ngerasa enak. Jadi yang nangkep itu lidah. Saya kasih teman-teman misalnya nggak enak. Suami saya sendiri bahkan saya tawarin nggak enak, mau muntah segala macam gitu. Tapi kok saya ngerasa enak ya, saya bilang gitu kan. Artinya pengecapan rasa kita juga tergantung dengan pikiran kita. Saya minum 2 sendok zaitun setiap hari. Saya minum habatus sauda, itu antioksidan semua. Saya minum antioksidan 2 kapsul 2 kali sehari. Saya minum minyak ikan. Saya makan kacang almond. Saya makan kacang almond. Saya mengurangi makan makan nasi putih. Tetapi kadang-kadang saya di kantor banyak banget makannya gitu. Kadang-kadang sampai teman saya ngomel, kamu ya katanya gitu, makannya sebanyak itu, tapi nggak jadi daging gitu. Bukan nggak jadi daging, tapi selama ini kadang-kadang kita perlu sekali-sekali bandel mungkin gitu. Nggak apa-apa, terus jangan langsung takut. Saya langsung ceras ketika saya bandel, aduh saya nanti akan jadi gemuk ya. Itu juga membuat kita tidak bahagia. Tapi bagaimana sebenarnya kita memanage pikiran kita sendiri. Jadi mungkin itu ya tadi pertanyaan dari teman kita Isri Chandra, ketua kelas kami dulu Bio 1. Itu tadi yang nggak ada makanan khusus, tapi pilihlah semua makanan yang antioksidan, yang sifatnya oksidan, yang kandungan gizi baik, yang kandungan vitaminnya banyak, kemudian yang bersifat alami, yang dimasak tidak terlalu lama gitu. Saya sering lihat nih makanan adik Bali ini kalau di Facebooknya, enak-enak banget. Tapi hobinya santun-santun ya, Dek. Sangat, kapan-kapan saya ke Bali, tolong juga Dek dimasakin Dek, enak-enak banget. Saya ngences kalau ngelihat itu. Insya Allah. Sip. Terima kasih. Ya. Oke. Saya pikir tadi mau jawab semua pertanyaan dulu biar selesai. Banyak banget pertanyaan. Jadi yang saya dulu, saya pikir baru ke Dokter Ranti, karena Dokter Ranti juga banyak banget itu pertanyaannya. Udah ya, nggak apa-apa. Balik ke Dokter Ranti aja ya, Dokter Ranti, banyak banget pertanyaannya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan lagi ya. Ini ada pertanyaan salah satu peserta, ditujukan mungkin untuk Dokter Ranti ya. Kenapa pada operasi pengangkatan rahim, pengobatan kanker dan penyakit autoimun bisa menyebabkan menopause dini? Apa ini bisa diobati dan bagaimana penanganannya? Nah, jadi ada pertanyaan itu, kalau kenapa pada habis operasi pengangkatan rahim, pengobatan kanker itu bisa menyebabkan menopause dini? Apakah bisa diobati dan bagaimana penanganannya? Iya.
Terima kasih, saya coba jawab ya. Jadi memang benar, karena kan kita perempuan itu, rahim itu adalah harta yang paling berharga buat kita. Karena apa? Dari rahim itulah ada hormon-hormon, hormon estrogen dihasilkan, hormon-hormon yang lain, hormon-hormon kewanitaan, dan juga itu adalah tempat kita hamil, kemudian melahirkan atau bagian dari reproduksi. Jadi memang benar, kalau pada pengangkatan rahim, berapapun usia kita, kalau pengangkatan rahim total ya, saya katakan total, kalau semua rahimnya benar-benar diangkat. Jadi pengangkatan rahim itu ada dua macam sebenarnya. Ada yang total, ada yang subtotal. Ada yang ditinggalkan, memang agak rumit ya, karena kita lihat kalau organ reproduksi perempuan itu ada rahim, terus ada kedua indung telur. Nah, itu tergantung dari apa yang diangkat dokternya. Kalau dia mengangkat semuanya, rahim dan kedua indung telurnya, berapapun usia perempuan itu, dia akan setelah diangkat pasti langsung menopause. Karena apa? Karena tempat menghasilkan hormon estrogennya tuh sudah nggak ada, sudah diambil, jadi sudah tidak ada lagi, itu yang membuat dia menopause. Tapi apabila misalnya diangkatnya sebagian, cuma diangkat satu aja, indung telurnya, atau diangkat rahimnya cuma setengah saja, itu juga dia akan mengalami menopause, tapi tentu saja perlahan. Karena apa? Karena hormon yang dihasilkan masih ada, walaupun tidak sebanyak perempuan yang organ reproduksinya masih utuh, jadi masih ada rahimnya normal, kedua indung telurnya juga normal. Nah, kalau penyakit autoimun juga, karena apa? Ini mungkin di sini bisa saya jelaskan dengan gambar. Nah, ini. Autoimun itu adalah penyakit kronis, jadi dia mempengaruhi hipotalamus. Jadi untuk menghasilkan estrogen ini banyak sekali yang organ yang ikut campur. Selain uterus, ini adalah organ reproduksi kita, ini uterus yang kalau diangkat, semuanya ini akan membuat kita menopause. Nah, kalau misalnya penyakit kronis lainnya, itu misalnya penyakit pada jantung atau penyakit yang mempengaruhi sistem hormon, jadi hipotalamusnya ini, sistem hormon yang di atas itu akan terganggu. Terganggunya sistem hormon pada saat pada penyakit autoimun yang parah sebenarnya. Kalau penyakit autoimun yang biasa, pada usia yang belum menopause itu akan menyebabkan gangguan sistem hormon atau yang kita sebut imbalance hormon, sehingga gangguan dari hormon membuat gangguan menstruasi. Gangguan menstruasinya apa? Bisa mens terus-terusan atau yang paling banyak adalah tidak mens. Tapi kalau kita coba untuk menstabilkan hormonnya itu, maka untuk yang punya penyakit autoimun akan bisa tetap seperti biasa mensnya atau belum menopause. Salah satu juga adalah pengaruh dari obat-obat yang diberikan. Jadi obat-obat yang diberikan juga akan sangat mempengaruhi sistem hormon seorang perempuan. Sehingga itu mempengaruhi pada siklus menstruasinya. Jadi kalau kita bilang mungkin pseudomenopause. Jadi pseudomenopause itu adalah menopause palsu. Seolah-olah menopause karena tidak dapatnya lagi atau tidak teraturnya lagi siklus menstruasi. Padahal kalau misalnya untuk penyakit kronis seperti autoimun atau hipertensi, itu masih bisa hormonnya kita seimbangkan sehingga dia tetap bisa mens seperti biasa. Cuma memang dia akan lebih cepat menopause. Karena apa? Karena salah satu yang mempengaruhi cepatnya menopause adalah kita sakit atau sehat. Kalau dia udah ada autoimun, ada penyakit kronis yang lain, dia pasti akan lebih cepat 3 kali lebih cepat, 2 kali lebih cepat menopause daripada perempuan yang sehat, yang tidak punya penyakit bawaan, yang tidak punya penyakit kronis. Kalau misalnya untuk operasi di usia berapapun nih, kalau kita angkat semua ini kan yang menghasilkan terbanyak, menghasilkan hormon kita estrogen di uterus, indung telur, ada 2 indung telur kita. Begitu ini kita angkat karena penyakit kanker atau penyakit tumor atau penyakit kista, kita akan menopause pada saat itu juga.
Saya rasa untuk yang itu sudah terjawab mungkin. Kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya mungkin Bu Fitri. Oke, terima Dr. kasih. Ranti mungkin Ya, share dulu, mungkin Dr. Ranti. kepada Dr. Ranti bisa untuk menutup screenshot-nya dulu biar para peserta kita kelihatan. Oke, saya buka pertanyaan kepada para peserta untuk langsung live bertanya kepada kedua narasumber kita. Mungkin silakan kepada para peserta untuk bisa bertanya secara live langsung ke dokter, mungkin ingin bertanya atau konsultasi. Pada para peserta silakan, mungkin bisa untuk angkat tangan kalau ada yang mau langsung live bertanya kepada narasumber. Silakan. Ya, mungkin sambil menunggu saya coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di chat ya, karena banyak sekali. Ya. Sambil Jadi ini ada pertanyaan, ya ada pertanyaan dari Virtin. Saya akan coba jawab. Saya pernah kena infeksi saluran rahim, diobatin 3 bulan dan sembuh. Apakah ada kemungkinan untuk mempunyai anak? Terus setelah pengobatan kenapa sendi sering sakit? Oke. Pertama saya coba jawab, untuk kemungkinan masih punya anak, kalau sudah diobatin infeksi saluran rahimnya, tetap ada kemungkinan selama kita belum menopause, kita tetap punya kemungkinan untuk hamil. Jadi selama belum menopause, kita tetap bisa untuk hamil. Tapi berapa persennya kemungkinan itu tentu saja menurun sesuai dengan usia kita pada saat ini. Jadi kalau misalnya usia kita lebih muda, itu kesempatan untuk hamil lebih besar dibanding apabila usia kita sudah tua atau mendekati menopause. Nah, yang saya bicarakan di sini bukan usia kronologis. Yang saya bicarakan di sini adalah usia biologis. Jadi untuk usia biologis sendiri itu kita punya pemeriksaan khusus. Jadi bisa aja perempuan itu usia kronologisnya 44 tahun. Seperti usia saya 44 tahun. Tapi bisa aja usia biologisnya 30 tahun. Kalau 30 tahun usia biologisnya, hormon-hormon dan semuanya untuk persiapan kehamilan masih bagus. Tentu saja dia kesempatan hamilnya lebih besar. Nah, kalau mengapa sendi sering sakit? Ya mungkin kita kan sudah memasuki usia perimenopause. Jadi memang estrogen sudah mulai turun dengan turunnya sel telur yang kita hasilkan. Bisa kita perlambat atau kita cegah mulai untuk minum kalsium, obat-obat vitamin antioksidan dan vitamin D untuk mengurangi keluhan yang ada. Terus ada juga pertanyaan, sekarang lagi tren di kalangan selebritis atau sosialita adanya pemberian hormon untuk memperlambat masa menopause. Apakah itu bisa berdampak terhadap kesehatan secara umum? Tadi sebagian sudah dijawab pada saat presentasi, memang ada obat untuk memperlambat masa menopause atau kita sebut terapi suli hormon, tapi tentunya dengan persyaratan. Dampaknya apabila kita memenuhi persyaratan, tentu saja dampaknya sangat baik kepada kita. Tapi kalau misalnya kita tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan terapi suli hormon, sebaiknya tidak dilakukan. Ada lagi, sambil menunggu silakan kalau yang mau bertanya live. Ya, silakan mungkin para peserta mungkin ada yang mau bertanya langsung kepada kedua narasumber kita. Kami persilakan untuk menghidupkan mikrofon. Soal hubungan seksual tadi Dr. Ranti, apakah mempengaruhi hubungan seksual? Bagaimana? Tadi ada pertanyaan dari Pak Heru ya? Iya. Pengaruh menopause pada hubungan seksual. Pengaruh menopause pada hubungan seksual memang sangat berpengaruh, karena kan yang berperan di sini adalah estrogen. Pada perempuan turunnya hasrat itu selain dari psikologisnya, jadi perasaan tidak nyaman, dan juga karena kan estrogen mulai turun, jadi daerah kewanitaan mulai turun ya. Ya, terus vagina kan mulai kering. Vagina mulai kering, jadi kalau mau melakukan hubungan itu sakit pada saat berhubungan, bahkan beberapa sampai berdarah. Jadi karena adanya perasaan tidak nyaman, sakit begitu masuk,
terus berdarah setelah melakukan hubungan, itu membuat seorang perempuan menjadi tidak nyaman sehingga malas untuk melakukannya lagi. Selain itu juga memang hasratnya karena turunnya hormon itu juga sudah mulai turun. Jadi secara psikologis, secara organ reproduksi itu memang sudah mulai turun. Itu normal untuk wanita menjelang menopause. Nah, tapi itu bisa kita atasi. Kita bisa atasi tentu dengan mengubah pola hidup kita. Jadi kita benar-benar harus pola hidup yang sehat, makanan yang sehat, olahraga, dan mulailah konsumsi vitamin. Konsumsi vitamin itu sebenarnya kita mulai baik konsumsi pada saat usia kita 25 tahun. Tapi kalau kita belum konsumsi sekarang, tidak ada kata terlambat, jadi boleh aja segera konsumsi vitamin D, kalsium, antioksidan, vitamin E, dan macam-macam vitamin yang mendukung untuk agar proses aging kita lebih lambat. Kalau saya pribadi sendiri juga selalu mengkonsumsi vitamin pada saat saya usia 30 tahun. Karena saya jadi obgyn pada saat usia saya 29 tahun, saya udah jadi obgyn. Nah, pada saat saya jadi obgyn, stresor saya sangat tinggi, saya seorang ibu, seorang istri. Jadi saya mulai untuk pola hidup lebih baik dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang baik, karena saya tahu mungkin lifestyle saya tidak bisa sebagus yang orang biasa, karena saya 24 jam melayani pasien, tentu saja waktu tidur saya sangat berkurang. Jadi mau nggak mau saya mulai untuk makannya dijaga yang bagus, olahraga yang teratur, terus juga mulai mengkonsumsi vitamin-vitamin, vitamin C, vitamin D, antioksidan, kalsium, itu mutlak sudah saya konsumsi sejak saya jadi obgyn di usia 29 tahun. Untuk mendukung stamina kita. Itu paling. Terus kalau untuk yang ada keluhan, banyak ya keluhan pasien juga menjelang menopause tidak mau melakukan hubungan dengan suami itu karena vagina kering. Ada ya obat terapinya ada. Jadi ada pakai aja krim pelumas. Krim pelumas itu yang paling banyak dijual di Indonesia ini, yang paling gampang. Kalau di luar negeri banyak, cuma kalau di kita mungkin karena tabu jadi masih malu atau masih sangat terbatas. Tapi ada untuk yang sudah merasa mulai kering organ kewanitaannya, boleh untuk pakai, saya sebut merek aja ya, walaupun nggak disponsorin, Durek Play On. Durek Play On itu paling banyak, pelumas paling banyak yang ada di Indonesia. Jadi itu boleh dibeli, boleh dipakai untuk memperlancar sehingga pada saat berhubungan itu tetap licin, jadi nggak keset dan juga nggak terjadi luka-luka, jadi bikin trauma psikis pada kita sebagai perempuan. Itu paling yang Bapak-bapak dicatat itu Durex. Durex itu nggak hanya kondom ternyata. Untuk ya, Durek itu tolong dicatat. Nggak hanya kondom. Jadi Durek itu ada untuk perempuan, ada Durek Play On ya. Pakai ada dua sebenarnya mereknya, ada dua macamnya. Yang warna biru, Durek Play On, saya nggak bicara kondom ya, Durek Play On. Ada yang warna biru dan ada yang warna pink. Nah, kalau yang pink itu lebih bagus kalau ketemu, walaupun yang paling banyak sih warna biru. Karena di yang warna pink itu, pelumas yang warna pink itu, ada semacam zat tambahan yang akan menambah gairah seksual. Jadi untuk perempuan-perempuan akan lebih mudah untuk tercapainya orgasme. Jadi kalau memang ada, pilih yang warna pink. Lebih bagus dibanding yang warna biru. Ini dok, ada yang bertanya ini, apakah alkohol bisa mempengaruhi menopause? Gimana? Apakah alkohol bisa mempengaruhi menopause? Aduh, apa ya? Alat kontrasepsi. Apa dong? Tadi saya kurang alat kontrasepsi. Alkon itu alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi. Ya, kenapa? Mempengaruhi menopause? Bisa mempengaruhi menopause. Oke, saya coba jawab. Apakah alat kontrasepsi mempengaruhi menopause? Tidak ada pengaruh sama sekali. Jadi kalau kita pakai alat kontrasepsi,
mulai dari kontrasepsi yang barier kontrasepsi, kontrasepsi hormonal, kontrasepsi dengan alat, ataupun kontrasepsi mantap. Itu nggak ada pengaruhnya dengan menopause. Pemakaian kondom perempuan ataupun kondom laki-laki, pemakaian obat pil KB, suntik KB, pemakaian IUD atau spiral, juga KB mantap atau steril kita sebut atau tubektomi, itu tidak ada pengaruh sama sekali sama menopause. Jadi jangan takut. Tujuan kontrasepsi itu adalah mencegah kehamilan, bukan membuat kita untuk cepat menopause. Jadi tidak ada satupun alat kontrasepsi, termasuk kontrasepsi mantap atau tubektomi yang kita sebut dengan steril, itu tidak ada pengaruh. Kalau usia kita, kalau mau steril silahkan, boleh aja. Kalau udah nggak mau hamil lagi, tidak ada pengaruh sama sekali ke gairah seksual, tidak ada pengaruh sama sekali ke menopause, sama aja. Perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi dengan perempuan yang tidak menggunakan alat kontrasepsi sama saja untuk menopause-nya. Oke, ada lagi? Masih ada lagi? Mungkin pertanyaan. Ini banyak sekali ya, alhamdulillah para peserta sangat antusias sekali dengan materi kita pada malam ini. Pertanyaannya sangat banyak sampai bingung ini para dokter kita ya untuk menjawab pertanyaannya. Oh, iya. Ada pertanyaan yang masuk dari Veronica. Berapa lama terapi estrogen dilakukan pada saat kita mulai? Seumur hidup, benar, seumur hidup sampai ada indikasi kita sudah tidak layak untuk menerima terapi estrogen. Jadi bisa aja di perjalanan tiba-tiba karena faktor usia kita menderita hipertensi atau terdeteksi ada kelainan jantung sehingga kita sudah tidak layak lagi untuk terapi estrogen. Jadi terapi estrogen akan dihentikan dengan indikasi. Tapi selama masih ada indikasi akan terus kita lakukan. Terbanyak kalau di Indonesia kita pemakaian minum pil. Jadi pil akan diminum setiap hari malam sebelum tidur, itu terapi estrogen yang terbanyak yang kita lakukan di Indonesia. Kalau di luar negeri macam-macam terapinya. Oke. Ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Mungkin kalau yang ada mau bertanya secara live ya, karena kan tadi mungkin pertanyaannya sudah banyak sekali sehingga kami para panitia mungkin terlewatkan dari pertanyaan dari para peserta. Mungkin izin, Mbak. Ya, Monika atau mau bertanya? Ya, boleh sama Dr. Nur, boleh dengan Dr. Ranti. Jadi sebenarnya saya kan yang pertama di chat saya tanya soal tadi sudah disiapkan sebenarnya kesiapan untuk menopause itu selain perempuan itu sendiri kan harusnya anggota keluarga juga mesti mengetahui. Tapi faktanya dok, beberapa teman misalnya cerita bahwa situasi ini kadangkala memang tidak terbincangkan dengan pasangan. Atau ada juga misalnya pasangan kemudian tidak mau tahu situasi yang sunatullah sebenarnya kan sesuatu yang memang akan terjadi buat perempuan. Nah kira-kira tip apa yang bisa kita ajak pasangan kita supaya dia artinya juga memahami ada fase ini yang harus bersama-sama menghadapi, itu satu. Yang kedua dok, apakah misalnya saya ini kan hampir 50, sebentar lagi beberapa bulan lagi 50. Tetapi dari yang disampaikan dokter tadi sebenarnya ciri-cirinya nggak ada. Misalnya saya misalnya dari dulu masih SMP sampai sekarang kecuali ketika hamil itu kan teratur tuh. Terus kemarin saya seminggu setelah kemudian berhenti kemudian kembali lagi. Apakah itu bagian dari tanda-tanda fase itu atau bukan? Saya kira itu. Terima kasih sebelumnya atas jawaban dokter. Oke, terima kasih Monika. Mungkin langsung saja dokter. Ya mungkin Dokter Nur akan menjawab dari aspek psikologis sosialnya. Nanti saya akan coba jawab dari aspek medisnya. Baik. Kalau di kita itu di BKKBN itu ada program Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia.
Bina keluarga balita itu bukan balitanya, tetapi keluarga balitanya. Bagaimana menghadapi proses tumbuh kembang anak, di mana yang dia ada fase oral, fase anal, segala macam apa yang dilakukannya anak-anak. Jadi kita kadang-kadang cenderung anak-anak pas di fase oral semua dimakannya, kita marah gitu. Padahal dia memang berada pada masa fase oral gitu. Kemudian apa namanya di remaja gitu. Remaja cenderung untuk tidak, jadi kita mendidik keluarga untuk memahami persoalan di keluarga. Di remaja itu anak-anak remaja cenderung tidak akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Mereka lebih senang dengan teman sebaya. Bagaimana keluarga-keluarga yang memiliki anak remaja ini paham persoalan-persoalan remaja, sedang melakukan, ini saya jawab agak komprehensif ya, bahwa tapi sekilas-sekilas saja yang lainnya, bahwa mereka pada masa proses pencarian jati diri. Kita sudah melalui itu kan waktu SMA, yang pengen banget loncat pagar, kabur. Dulu waktu ada apa kapal apa ya yang bersandar di Pulau Bay, semua pengen pergi, semua satu kelas kena seterap di lapangan, karena itu adalah proses pencarian jati diri. Saya mampu nggak gitu melawan arus seperti itu. Bagaimana kita memahaminya? Di lansia itu juga ada bagaimana keluarga-keluarga. Jadi pendampingan, artinya cuma memang program ini juga memang dibilang ada dan tiada, ada sebenarnya, tapi memang belum memasyarakat ya. Sebenarnya sudah lama sekali. Nah, di sana kita juga mengajarkan bagaimana pasangan memahami inti dari persoalan mungkin keluarga yang tidak pasangan kita yang tidak memahami proses itu. Acara seperti ini coba kita ajak, jadi mungkin dia akan kalau mendengarkan dari kita mungkin dia tidak enggan gitu. Kita ajak berkomunikasi dengan yang ahlinya atau yang bisa menjelaskan kepada dia. Berkomunikasi, papa atau mama atau mas, kang mas atau AA atau abang atau kakak gitu. Yuk saya punya problem ini gitu. Saya pengen kamu juga mengerti gitu. Kita berkonsultasi. Mungkin itu di lapangan itu banyak sekali sebenarnya. Kita punya PLKB itu adalah ujung tombaknya BKKBN yang juga sebenarnya sudah kita bekali dengan persoalan-persoalan seperti ini. Bagaimana pendampingan terhadap keluarga-keluarga yang memang mempersiapkan ini kan salah satu mempersiapkan diri supaya menjadi lansia tangguh tadi. Jadi artinya mandiri, tidak punya problem, tidak stres yang tinggi segala macam. Yang paling penting itu ketika kita berhadapan pada situasi si satu pasangan sehat, yang satu sakit. Nah, hubungan seksual itu kan pasti akan sangat mengganggu. Sementara yang dia si satu pasangan masih sehat, sementara yang lain tidak sanggup memenuhi gitu. Artinya bagaimana kita berbarengan untuk selalu bersama-sama sehat, itu memang harus komunikasi gitu. Saya juga tidak bisa bukan tidak bisa memberi solusi, tapi kita kembalikan kepada situasi kita masing-masing. Mungkin nanti Bu Ponika misalnya ada temannya yang pada ini, karena ini kasus by kasus ya gitu kan, yang kita yang Bu Ponika mungkin sampaikan di sini yang sifatnya lebih umum gitu, tapi kenapa dan apanya, karakter suaminya seperti apa segala macam gitu kan, itu memang sangat detail kali untuk kita memang memberikan intervensi masuk ke dalam persoalan tersebut gitu. Mungkin itu ya Bu Ponika secara garis besarnya dulu kita jawab. Siap. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin langsung Dr. Anti. Ya, saya akan coba jawab tadi pertanyaan Bu tentang apakah menstruasi yang sudah tidak teratur, apakah itu pertanyaan dari Bu Fonika tadi ya? Apakah menstruasi yang sudah tidak teratur itu salah satu tanda dari menopause? Kalau di usia ibu yang sudah 50, maaf ya 50 ya Bu,
Ya, ya betul. Kalau di usia ibu yang sudah 50, ya bisa itu adalah salah satu tanda menopause. Jadi memang hormon mulai tidak stabil sehingga gangguan siklus menstruasinya mulai tidak mendapat menstruasi setiap bulan, tidak lancar. Itu benar merupakan salah satu tanda dari menopause. Jadi ibu akan menuju proses yang kita namakan menopause mungkin 2 atau 3 tahun lagi tergantung dari hasil pemeriksaan hormon dan pemeriksaan-pemeriksaan kita yang lainnya. Tapi kurang lebih ya benar itu adalah salah satu tanda menjelang ke menopause. Saya rasa itu Ibu Fonika, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin supaya ini ya saya tambahkan, supaya memang memasuki masa menopause-nya dalam kondisi sehat, dimulai dari sekarang untuk memberi suplemen gizi ke dalam tubuh kita yang lebih ditingkatkan, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Masih ada lagi yang mau bertanya secara live? Silakan. Mungkin dari bapak-bapak. Masih ada. Mungkin ini banyak sekali pertanyaan ya, mungkin nanti bisa kita mungkin dokter bisa seandainya ada yang merasa pertanyaannya mungkin belum terjawab atau penjawaban mungkin kita punya grup webinar ya, nanti mungkin bisa dilanjutkan di sana. Oke, apakah masih ada yang mau bertanya? Ibu Mariam, ya, enggak ya? Oke, enggak. Mau bertanya Ibu Mariam? Assalamualaikum. Sebenarnya Mariam nama anak saya, kebetulan nama saya Ade gitu. Oh ya. Saya tuh sebenarnya mau mengucapkan terima kasih karena diundang. Maksudnya bisa mengikuti kegiatan ini dan sangat luar biasa, menambah ilmu dan banyak sekali yang pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kayaknya pada semuanya. Saya cuma mau memberi pendapat sedikit atau pandangan, bagaimana kalau ini nanti dibuatkan channelnya di YouTube atau mungkin ada ringkasan yang bisa kita bagikan kepada teman-teman atau kepada suami secara langsung biar bisa saling bisa membaca yang diperlukan dalam menghadapi menopause nanti. Saran saya sih lebih menggampangkan kami semua. Jadi kasihan nanti dokter Ranti ditanya terus, tapi kalau udah ada penjelasan yang bisa kami tonton berkali-kali, mungkin itu lebih banyak mampunya gitu loh. Ya. Terima Bu kasih. Ade, kita udah ngerekam ini, tapi memang live streaming kita belum, karena kemarin kita coba belajar, belum bisa nyantolkan gitu loh, nyantolnya gitu, pakai OBS, ada dibilang banyak yang nanti ini kita akan share di YouTube, jangan lupa di subscribe ya. Kita udah buat akunnya Semanda. Nanti mungkin itu juga mungkin yang bisa diulang-ulang nanti ya untuk dengar, boleh itu. Oke, terima kasih saran yang baik dari Bu Mariam ya, nanti Anin, harapan Mbak, kan ya. Coba nanti apakah boleh materi yang di-share oleh para dokter itu nanti di-share di tempat grup ya. Oke, ternyata cukup menarik ya, Bapak Ibu, masih ada semua ya di acara kita ini. Siap. Ini juga kita di backup para sambil mungkin kita beri waktu jeda sedikit ya, mungkin untuk para dokter untuk menarik napas karena saking antusiasnya para peserta. Jadi kami di sini sudah menerima banyak pertanyaan. Jadi sesuai dengan janji kami di awal bahwa kami akan memberikan door prize
ya terhadap pertanyaan yang sangat menurut kami terbaik, ya, di mana kami alhamdulillah kami para panitia ini mendapatkan support ya dari salah satu alumni SMA Negeri 2 juga dengan memberikan sponsor berupa door prize. Nah itu saya nggak tahu apakah boleh saya sebutkan namanya atau tidak. Yang jelas beliau adalah salah satu alumni dan ikut menjadi peserta pada malam hari ini. Oke, mungkin masih ada yang karena saking banyaknya pertanyaan kami agak sulit, jadi kalau dari atas mungkin lebih baik, mungkin ada yang merasa perlu bertanya langsung aja langsung ke dokternya. Silakan. Oke, jadi ternyata ya dari banyak sekali tadi paparan dari para dokter yang jelas pada intinya bahwa kita harus mempersiapkan diri ternyata ya untuk menjelang masa menopause itu dengan berbagai cara tadi. Artinya bahwa kita tidak harus menunggu waktu untuk menopause-nya, tetapi kita bisa menyiapkan sebelumnya dengan cara menjaga kesehatan diri kita sendiri. Oke, masih ada lagi? Waktu sudah menunjukkan jam 10, ya nggak terasa. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi. Oh ya, ada yang mau bertanya? Sepertinya tadi ada yang mengangkat tangan. Ya, malam, Mbak. Saya dengan Nova. Oh ya, dengan Bu Nova Sundrahau. Silakan Ibu, silakan bertanya. Ya, saya mau bertanya dengan Dokter Ranti. Terima kasih sharingnya malam ini dengan Dokter Nur juga dan angkatan SMA 2 ya. Saya mau nanya, saya punya anak remaja ya. Itu head-nya masih belum lancar, udah umur 15 tahun gitu ya. Itu sampai kapan ya kira-kira tuh remaja itu jadi kayak lancar gitu head-nya gitu loh. Sampai kapan dia harus perlu diperiksa gitu kondisinya gitu. Dia tuh kayak masih 2 bulan sekali atau belum sebulan sekali yang kayak gitu. Itu sih Dok pertanyaan saya. Terima kasih Dokter Ranti. Ya, terima kasih. Saya coba jawab pertanyaannya. Terima kasih buat Nova. Jadi memang pada remaja itu mulai pada saat mendapatkan mens pertama atau kita sebut menarche. Biasanya kalau sekarang karena faktor gizi yang bagus, anak-anak umur 9 tahun udah mulai dapat mens ya. Jadi dia pada masa menuju usia 17 tahun itu hormonnya memang belum stabil. Jadi memang belum matang. Sehingga normal saja kalau siklus haidnya belum normal. Ada yang berapa bulan sekali atau setelah dapat mens pertama, tahun berikutnya malah nggak dapat sama sekali. Tidak masalah, selagi usianya masih di bawah 17 tahun. Tapi kalau misalnya nanti setelah ulang tahun yang ke-17, masih ada siklus mensnya belum teratur, bisa untuk segera diperiksakan apakah ada sesuatu yang berbeda. Jadi normal aja pada remaja, siklus mens belum teratur, normal, karena memang hormonnya belum matang dan belum seimbang. Itu aja mungkin, ada lagi. Dan itu, sorry kalau misalnya dia kadang-kadang dapat itu banyak banget gitu, emang begitu normal ya Dok ya? Ya memang normal. Karena memang belum matang dan belum stabilnya hormon sampai usia 17 tahun itu normal saja. Oke. Makasih Dok. Ya. Oke, terima kasih Bu Nova. Cukup seru ya Bapak Ibu sekalian seminar kita pada hari ini. Saya pikir waktu sudah menunjukkan jam 10 ya, jadi saya
sudah panitia ya, sesuai dengan janji kita bahwa kami dari panitia ini sudah menentukan para pemenang atau yang akan mendapatkan door prize ya, dengan pertanyaan yang menurut kita terbaik dari beberapa pertanyaan yang masuk. Oke, Bapak Ibu sekalian, masih semua masih on ya? Masih ada yang mau bertanya? Cukup ya? Kita rasa cukup, waktunya juga sangat terbatas. Jadi pada malam hari ini yang pertama kita ucapkan terima kasih kepada para narasumber ya, yang sudah sangat panjang lebar sekali, sudah memberikan pengetahuan dan wawasan buat kita semua terkait dengan masalah menopause maupun andropause. Oke, nah jadi pada malam hari ini saya akan bacakan para pemenang door prize. Para pemenang door prize pada malam hari ini. Tapi sebelum saya umumkan, mungkin bisa tidak ya, saya mohon kepada para peserta untuk menghidupkan kameranya, karena kita akan melakukan sesi pemotretan untuk sebagai dokumentasi kita pada kegiatan webinar pada malam hari ini. Pakai aba-aba ya Bu Moderator? Ya. Kalau bisa jangan chat dulu ya, di bagian bawah ini keluar chat, yang pas di bawah nggak bagian foto kayaknya. Untuk chat dulu. Oke, kita beri aba-aba ya, mungkin. Sudah siap juru kameranya? Ibu Mala udah ada belum ya? Bu Rosmala lagi ditunggu. Mungkin Bu kepada Evi. para peserta untuk menghidupkan kameranya untuk beberapa saat kita akan melakukan sesi Bu Aprida, Bu Nanin, untuk Nanin 2. dokumentasi kegiatan kita pada hari ini. Mungkin Bapak Saudara Direktur, Leni Asmaria, Bapak Direktur, Bu Nani, siap. untuk mengaktifkan kameranya. Untuk sudah siap juru kameranya? Siap ya? Untuk slide yang pertama, saya beri aba-aba untuk silakan membuat pose yang paling cantik dan paling ganteng semuanya. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. Silakan kameranya untuk dibuka. Kalau tidak keberatan ya kita untuk sesi pemotretan. Oke, siap? Senyum ya. 1, 2, 3. Oke, ternyata hanya 2 slide. Bapak Aad belum ini nih, belum buka kamera nih. Siapa ada yang belum? Bu Dewi Pajaryawati senyum-senyum, cenderung ketahuan. Oke. Mbak Winda nih. Oke, kita umumkan saja ya. Ini saya sudah menerima nama-nama penerima door prize pada malam hari ini, yang mana ya pada malam hari ini kami mendapatkan sponsor dari salah satu peserta webinar pada malam hari ini, yang beliau sangat antusias terhadap berjalannya webinar ini. Saya bacakan ya. Siap, Bu. Saya siap menerima. Oke, siap menerima.
Ya, mungkin salah satunya ya. Oke, kami panitia sudah menetapkan pemenang pertanyaan terbaik ya menurut hasil diskusi dari para panitia yang terdiri dari panitia dan juga dari para narasumber kita. Yang pertama, door prize ini ditujukan untuk saudara Vero. Vero, selamat untuk Vero. Yang kedua, masih hadir nggak Veronya? Veronya ada, masih ada. Saudara Vero masih ada. Woi, gesit Vero langsung. Vero. Kalau dia diganti Selamat malam. Makan bakso kita, makan bakso. Kalau dia diganti ke Lilis. Selamat untuk Vero. Terima kasih. Makan Hidupkan bakso. kamera. Makan bakso. Syaratnya hidupkan kamera. Yang kedua, pemenangnya adalah saudara Rindra Pagar Besi. Selamat untuk Rindra. Masih ada saudara Rindra? Siap. Ada. Oke, selamat untuk Pak Rindra Pagar Besi. Ben. Yang ketiga, saudara Nora. Saudara Nora. Ada saudara Nora? Masih ada? Kalau nggak ada nanti saya batalkan. Ada ya saudara Nora. Kemudian yang keempat, ini saya nggak tahu namanya siapa, tapi namanya adalah Bumi Raflesia. Ada Bumi Raflesia dengan nama Bumi Raflesia. Halo, masih hadir Bumi Raflesia? Sudah out kah? Kemudian yang kelima, saudara Dwi Murni. Dwi Murni, masih ada? Oke, halo Mbak Dwi Murni. Masih ada. Yang keenam, Ade Rahadian. Ade Rahadian. Masih ada? Dan yang ketujuh itu ada saudara Ade Oktaria. Ya, oke. Jadi itu ada 7 pemenang pertanyaan terbaik ya, saudara Vero, Rindra, Nora, Bumi Raflesia, Dwi Murni, Ade Rahadian, dan Ade Oktaria. Nah, itu adalah para pemenangnya. Insya Allah nanti para panitia akan segera menghubungi saudara-saudara yang menerima hadiah door prize tersebut. Oke, saya rasa untuk webinar kita pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Jadi dari beberapa pertanyaan ataupun pertanyaannya bahwa kita harus mempersiapkan diri menjelang menopause dan andropause itu dengan cara menjaga kesehatan pribadi kita. Itu dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber Dr. Nur Aziza dan Dr. Herti Wiranti dan juga Bapak Mukhtar Bakti ya yang alhamdulillah dari awal sampai sekarang masih mengikuti jalannya webinar ini. Dan juga kepada tentunya para peserta ya yang sudah sangat antusias dan sangat mengikuti jalannya webinar ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini ya bisa bermanfaat untuk kita semua, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Oke, dari saya pikir itu cukup untuk kegiatan webinar ini. Saya mohon maaf apabila selama kegiatan seminar ini berlangsung ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kembalikan ke host Nelly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, rekan-rekan saudara sekalian, bahwa hari ini sampailah kita di penghujung acara. Tadi kita sudah menyaksikan webinar kita yang alhamdulillah berjalan lancar. Webinar ini terselenggara berkat inisiasi dari IKAL SMA 2 Kota Bengkulu yang inisiasi dari teman-teman di Biologi 1 Biologi 1 Angkatan 95, dan juga semoga silaturahim ini akan tetap berjalan di webinar selanjutnya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada panitia webinar terkhusus ini rekan-rekan Biologi 1 yang dengan ikhlas sudah meluangkan waktu untuk mempersiapkan acara ini dalam waktu yang sangat singkat, sehingga hari ini kita bisa melakukannya dengan baik sekali. Kemudian tidak lupa juga kami sampaikan kepada Bapak Direktur Bina Kesehatan Reproduksi Kantor BKKBN Pusat, Bapak Mukhtar Bakti, SHMH. Terima kasih Pak atas perkenannya mendampingi webinar kami hari ini. Semoga nanti di lain kesempatan Bapak bersedia untuk menjadi narasumber kami ya Pak. Dan supportnya boleh ke depannya, karena memang di usia-usia angkatan kami ini memang tema-temanya memang sudah sangat urgent dan mungkin tidak terlambat untuk kami ketahui, karena memang di sini banyak rekan-rekan yang juga memang dari basic yang beragam sekali. Semoga silaturahim kami IKAL SMA 2 ini bisa memberikan manfaat lebih bagi teman-teman dan bagi masyarakat umum nantinya. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Moderator, Ibu Fitri Mufriyanti, atas berjalannya acara kita tadi. Dan tak lupa saya sampaikan terima kasih yang banyak kepada Ibu narsum kita, kedua dokter kita, Dr. Nur Aziza dan Dr. Hervi Wiranti, SPOG. Semua peserta yang sudah bersedia meluangkan waktunya di malam minggu yang kalau di Bengkulu ini lagi suasananya terang Pak, insya Allah. Sampai detik ini suasananya mendukung, alhamdulillah. Jadi teman-teman yang lainnya mungkin dari berbagai daerah dengan kondisi yang semoga tetap nyaman dan aman. Baiklah, di penghujung acara ini saya selaku host tentunya mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan kami dari mulai awal hingga penutupan ini. Terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan yang sudah peserta yang bersedia mengikuti acara hingga akhir. Semoga salam sehat selalu buat semuanya. Semoga kita tetap fit, menjaga kesehatan kita di masa pandemi seperti ini. Baiklah, atas segala dengan kerendahan hati, atas segala kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sama-sama menutup acara kita dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagi teman-teman, mohon maaf, dipersilahkan untuk yang live, monggo sampai ketemu lagi. Dan bagi alumni, kita masih berada di room ini sampai dengan pukul 11, 1 jam kurang lebih ke depan. Boleh kita lanjutkan dengan tegur sapa, silahkan, momennya sudah, acaranya sudah resmi kita tutup. Terima kasih, salam sehat.